Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatulailia. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi ceramah yang mungkin bermanfaat untuk kita ketahui semuanya. Yang telah saya lihat di media televisi, yaitu pertama mengenai rahasia kedahsyatan malam Lailatul Qadar, dan yang kedua mengenai keistimewaan wanita yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita langsung saja ke dalam materi ceramah yang pertama, yaitu mengenai rahasia kedahsyatan malam Lailatul Qadar. Rahasia kedahsyatan malam Lailatul Qadar. Sebelum pada inti ceramah yang disampaikan, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar." Maka masuk dalam materi ini salah satu keistimewaan semua orang, yaitu dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar selama mereka bersungguh-sungguh menghadirkan kemuliaan dan kebaikan. Pada dasarnya malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu, maka Rasulullah SAW memberikan sarannya, yaitu 10 malam terakhir Ramadan atau tanggal-tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan tentunya bersungguh-sungguh. Masuk ke dahsyatan lainnya, yaitu bagi orang-orang yang mungkin baru bertobat, maka malam Lailatul Qadar adalah hadiah yang terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Lailatul Qadar adalah hadiah bagi mereka yang baru beribadah di bulan Ramadan, tetapi tentu dengan bersungguh-sungguh tanpa meremehkan ibadah apapun. Di malam Lailatul Qadar sendiri memiliki 3 peristiwa. Pertama, yaitu sebagai malam mulia lebih dari 1000 bulan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sudah ada dalam surat Al-Qadar bahwa angka 1000 yang biasanya menggambarkan tak terhingga malam. Lalu kedua, malam diturunkannya Al-Quran, dan ketiga, turunnya malaikat sebagai kedekatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan kebaikan dan mencatat setiap amal baik umat manusia, serta turunnya malaikat untuk menebarkan salam, ketenangan, dan mengaminkan doa setiap umat manusia, serta menentukan bagaimana kita sebagai hamba untuk mengetahui mengenai rizki, maut maupun jodoh. Jadi ketika mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemangat di malam Lailatul Qadar, lalu mereka sholat malam dan kebaikan lainnya, serta beriman dan mempercayakan insya Allah akan dihapuskan segala dosa-dosanya maupun yang lalu dan sekarang, serta tentunya mendapatkan pahala. Maka perbanyak jugalah doa-doa serta beristighfar, membaca surah Al-Qadar sebanyak 41 kali, dan meminta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ampunan yang bisa dilakukan di waktu sepertiga malam dari sekitar jam 2 malam hingga menjelang sahur dengan berdoa dan juga tentunya mengaji. Setiap orang memiliki kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta bagi para perempuan yang dikhususkan yang berhalangan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadahnya yang benar sungguh-sungguh ketika mereka sebelumnya sedang berpuasa. Jadi kesimpulan materinya yaitu sesungguhnya malam Lailatul Qadar bisa dirasakan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan tentu sabar. Berikut materi yang pertama yang bisa saya ambil dari ceramah yang saya lihat. Maka kita ke materi ceramah berikutnya.
wanita-wanita kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya materi ceramah kedua yaitu mengenai wanita-wanita yang Allah sayangi, yakni wanita-wanita yang diberikan kasih sabar, terutama bagi wanita yang mengandung hingga 9 bulan serta menjaga anak-anak mereka hingga dewasa. Keistimewaan berikutnya yaitu wanita diberikan rahim untuk menjadi ibu dengan kemuliaan dan derajatnya 3 tingkat dibandingkan seorang lain. Keistimewaan selanjutnya yaitu wanita sifatnya ketaatannya kepada pasangan sangatlah tinggi, sangat luar biasa tinggi. Dan salah satu lagi keistimewaannya yaitu sebaik-baiknya wanita ada dalam istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Khadijah, di mana kisahnya Khadijah merupakan wanita yang berdagang, pedagang, yang sukses, berhasil dan hebat di masanya, hingga Allah SWT memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk mendampingi Rasulullah SAW menjadi istrinya yang langsung ditentukan Allah Ta'ala. Lalu kedua, kisah Nabi Adam alaihissalam yang bertemu Siti Hawa ketika di surga untuk diciptakan, memberikan keterangan bagi Nabi alaihissalam. Tentunya sebagai seorang perempuan, maka ada terdapat di surat Ar-Rum ayat 11, yaitu Allah memberikan kepada wanita, menjadikannya orang yang tepat, memberikan sebuah ketenangan. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa ada wanita ahli surga 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan terakhir Asiyah, istri dari Fir'aun. Rasulullah pun juga bersabda, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan memberikan ketenangan dan rasa damai. Istimewaan lainnya yaitu wanita ketika meninggal dalam keadaan mengandung atau melahirkan, insya Allah mereka dalam keadaan syahid. Jadi sangat beruntunglah bagi para wanita kita dan tentu mendapatkan pahala ketika menyusui anak-anak mereka hingga usia 2 tahun nanti. Selanjutnya pada ucapan dari seorang wanita adalah mustajab dan lidahnya wanita terdengar di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya Allah jaga. Keistimewaan lainnya yaitu wanita sepenuhnya memiliki hak atas mahar dari pernikahannya, dan bagi seorang wanita sangatlah bagus memiliki rasa malu pada dirinya, di mana untuk menjaga diri dengan kuat dan merupakan wanita yang beriman, serta tentu jadikan diri kita wanita yang menebarkan kebaikan dan kesolehan. Menurut Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita yang menjaga salat 5 waktunya serta menjaga pandangannya niscaya mendapatkan surganya Allah SWT. Tentu sebagai wanita juga memiliki kedudukannya, yaitu di bawah suaminya kelak, dan tetap bertakwa kepada Allah serta tidak sombong. Maka dari materi ini bahwa wanita memiliki keutamaan yang sama dengan laki-laki, dengan ia beriman, beramal soleh, dan bersungguh-sungguh untuk menebarkan kebaikan. Sekian dari 2 materi yang saya sampaikan, semoga yang melihat pun mengerti dan bisa mengambil dari hal-hal yang penting yang saya sampaikan, dan semoga pastinya bermanfaat. Dan bila ada kesalahan kata-kata ataupun yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.